pakai pipet ya, biar tetesannya nanti tidak terlalu banyak. Ini yang berwarna merah dan ini pipet. Oke, kemudian kita teteskan secara perlahan. Nah, cukup. Taruh tetesannya. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah menggayat bagian tanaman Rheodis color atau daun Adam Hawa ini ya. Oke, usahakan sayatan dilakukan seperti ini. Setelah kita berhasil mendapatkan sayatannya, kita pindahkan ke permukaan objek lain. Lalu berikutnya kita tutup menggunakan cover glass. Jangan sampai ada gelembung ya, karena itu nanti akan mengganggu pengamatan. Nah, ini yang dinamakan dengan preparat ya. Nanti preparat ini akan kita amati pada mikroskop. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah, mohon maaf, ini lensa okuler ya. Kemudian pada mikroskop itu ada dua jenis lensa. Yang pertama adalah lensa okuler dan yang kedua adalah lensa objektif. Jadi cara kerjanya itu membesarkan preparat yang terdapat di dalam meja preparat ya. Yang mana meja preparat? Meja preparat ini yang berwarna hitam di sini. Nah, kita simpan preparat yang akan kita amati. Kemudian kita jepit ya dengan penjepit yang ada pada preparat. Fungsinya agar preparatnya diam. Kemudian kita putarkan makrometernya. Ada dua pemutar ya, ada makrometer, kemudian ada mikrometer. Apa bedanya? Makrometer itu pemutaran kasar ya, jadi gerakannya kasar nih atau cepat ya. Sedangkan kalau pemutar lembut mikrometer itu gerakannya smooth, itu digunakan nanti untuk memfokuskan gambarnya. Oke, Anda juga harus tahu cara memegang mikroskop yang benar itu seperti ini ya, karena ini ada pegangannya, kemudian ini ada dasarnya atau dudukannya. Nah, harus seperti ini. Kenapa? Biar kokoh ya memegangnya. Lalu sekarang kita akan coba melakukan pengamatan jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah memfokuskan cahaya. Jadi ini kan di bawah ada cerminnya, fungsinya itu untuk memantulkan cahaya. Jadi kita cari tahu dulu nih arah datang cahaya dari mana, kemudian kita atur posisi cerminnya agar cahaya masuk ke diafragma ya. Oke, kita cari cahayanya dulu. Nah, ketika cahayanya yang kita butuhkan itu sudah kita dapatkan, maka pada lensa okuler nanti akan terlihat berwarna putih terang. Nah, kemudian setelah kita menemukan cahaya, kita atur posisi dari preparat yang akan kita amati. Lalu kita tentukan perbesarannya. Ini lensa okulernya 10 kali, sedangkan lensa objektifnya di sini ada dua, ada yang 10 juga ada nih, ini yang 10 dan ada yang 40. Oke, perbesaran yang dibuat dari mikroskop ini adalah hasil kali antara lensa okuler dan lensa objektif. Contoh, apabila kita menggunakan lensa objektif dengan ukuran 10, maka hasil pembesaran yang akan kita dapatkan itu adalah 10 kali 10. Berarti preparat yang ada di bawah ini diperbesar sebanyak 100 kali. Nah, sekarang kita arahkan preparatnya agar lurus dengan lensa objektif. Kemudian kita perlahan putarkan makrometernya sampai terlihat ada sesuatu yang berwarna. Nah, ini sudah dapat.
Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah memutarkan mikrometer untuk mendapatkan gambar yang jelas ya. Nah, kemudian setelah nampak perbesarannya seperti ini, kita amati sel dari atau jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa ini. Nah, seperti apa gambarnya? Anda bisa memotretnya atau memfotonya, mendokumentasikannya. Hasil dokumentasinya terlihat pada gambar berikut. Jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Kita gunakan foto dari kamera HP saja ya. Anda aktifkan HDR-nya. Lalu jaringan pada tanaman Adam dan Hawa. Anda perhatikan pada gambar ini ada bagian yang berwarna ungu ya. Kenapa ungu? Karena ingat kembali bahwa tadi daunnya juga berwarna ungu ya. Ini adalah lapisan bagian paling luar. Jadi ini adalah jaringan epidermis. Anda perhatikan susunan selnya itu sangat rapat sekali ya. Nih susunan selnya sangat rapat. Kenapa demikian? Karena fungsi dari epidermis kan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, sehingga susunannya harus rapat. Lalu, nah Anda perhatikan ada suatu struktur seperti mata ya, seperti mata. Sebenarnya ini adalah mulut daun atau yang kita kenal dengan stomata. Jadi stomata ini fungsinya untuk memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dari dalam daun. Ini berkaitan dengan peristiwa fotosintesis ya. Ini yang dinamakan dengan stomata. Jadi stomata itu merupakan salah satu modifikasi dari sel epidermis. Kemudian setelah Anda selesai mengamati jaringan yang terdapat pada daun Adam dan Hawa ini, pengamatan kita akan dilanjutkan untuk mengamati bagian akar, batang, dan daun pada tanaman dikotil dan monokotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Sebenarnya langkahnya sama ya. Langkahnya itu jadi Anda siapkan tanamannya, organ tanamannya, kemudian Anda juga siapkan objek gelasnya, kemudian Anda sayat bagian dari organ tumbuhan tersebut, letakkan pada objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Dan selanjutnya silakan Anda amati secara bergantian ya setiap jaringan tersebut. Dan untuk mengefektifkan waktu, Bapak telah menyiapkan berbagai jenis preparat di sini. Ada preparat daun jagung, ini untuk monokotil ya. Kemudian ada batang jagung, dan juga ada akar monokotil ya. Nah ini untuk monokotil mulai dari akar, batang, dan daun. Juga ini ada daun dari tanaman beringin, tumbuhan beringin. Kemudian ada batang dikotil, dan juga ada akar dikotil. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengamati struktur atau anatomi dari akar, batang, dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, pertama yang akan kita lakukan adalah silakan Anda mau mengamati yang mana dulu, monokotil dulu atau dikotil dulu. Seperti biasa Anda letakkan pada meja preparat. Jangan lupa untuk menjepitnya biar apa? Biar tidak bergerak ya. Oh ya, cahayanya tadi sudah kita atur ya. Kemudian luruskan objek dengan lensa objektifnya. Kemudian Anda putarkan makrometernya ketika sudah mati preparat yang lainnya. Awetkan biar apa? Silahkan Anda simak